Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Satria Putra Raja, NBI 146-2060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk mata kuliah pengembangan aplikasi mobile atau pengembangan aplikasi bergerak. Baik, yang pertama-tama kita dihadapkan layar seperti ini, tampilan seperti ini. Ada welcome system warehouse, itu ada email sama password. Jika ini kosongan login, maka akan tampil tulisan seperti ini. Email kosong, password kosong. Nah, di sini email kosong atau di sini value is empty, dia akan menampilkan email kosong. Nah, lalu berikutnya untuk yang password juga sama, saya menggunakan validator. If jika value is empty, return passwordnya kosong. Oke, berikutnya kita registrasi dulu. Di halaman registrasi ini, halaman registrasi ini saya menggunakan nih. Di halaman registrasi ini tetap saya akan menggunakan controllernya atau username, email, sama passwordnya. Lalu di sini tetap saya menggunakan single child scroll view, walaupun ya tidak bisa di scroll, tidak apa-apa. Tetap teks yang besar ini send, saya bold, lalu untuk create account is free. Di sini saya untuk text from fieldnya menggunakan text from field, yaitu untuk controllernya saya panggil controllernya di username. Lalu berikutnya untuk email dan juga password. Di sini saya menggunakan on press-nya, yaitu mengirim ke user, get user, email controller, control text, password tetap karyawan. Untuk atasannya itu udah dibikinkan awal pembuatan aplikasinya. Jadi ini defaultnya untuk karyawan saja. Lalu menggunakan navigator pop, yaitu untuk ke halaman input login. Di sini di sini saya menggunakan Scaffold Messenger untuk mengeluarkan teks registrasi berhasil, silakan login. Misal username-nya Ajeng. Ajeng, lalu untuk emailnya ajeng1@gmail.com. Lalu untuk passwordnya 123. Kita sign up. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Nah, setelah registrasi berhasil, kita cek dulu di database-nya. Ini terakhir kan Putri dengan ID-nya 34. Lalu berikutnya itu, nah ini dia, Ajeng sudah masuk. Kita coba masukkan Ajeng, Ajeng 1 at gmail.com, lalu passwordnya misal 12, login. Nah, di sini akan muncul tulisan atau scroll messenger, yaitu username atau password Anda salah, yaitu di halaman input login. Nah, di sini ada regis sama button. Button ini untuk ke homepage yang login ini, regis untuk regis. Nah, di sini dia akan mengeluarkan set state alert username atau password salah. Oke, tetap sama menggunakan text from field, username, label email, email tidak boleh kosong. Jika value is empty, email kosong. Jika passwordnya empty, akan mengeluarkan password kosong. Oke, saya menggunakan button login di sini. Di sini akan mengarahkan ke button. Nah, ini dia button. Setelah login berhasil, saya tambahkan 3 di sini. Setelah login berhasil, dia akan mengarahkan ke navigator push replacement ke homepage. Nah, saya tunjukkan dulu untuk registrasinya. Nah, registrasi itu email akan dikirim ke email, password nama akan masuk ke nama, status akan masuk ke status, dengan on query insert into dimasukkan ke user, yaitu email, password, nama, statusnya. Nah,
Lalu berikutnya yaitu saya silang dulu untuk login. Nah, login ini juga sama, email dikirim ke email, masuk ke email, lalu dicek dulu yaitu untuk select from usernya, yaitu di mana email, password. Lalu query-nya tetap sama, select from user, di mana email dan passwordnya. Lalu berikutnya itu if data query respon menggunakan echo JSON encode. Untuk yang salah maka akan mengeluarkan message login gagal. Oke, berikutnya di halaman homepage ini ada beberapa fungsi void, yaitu ada exit, yang biru itu exit, lalu profil itu warna hijau, edit produk ini warnanya ungu, lalu untuk scan-nya warnanya pink. Di sini menggunakan final head, final width untuk mengatur relevan ukuran layarnya, menggunakan background putihan saja. Lalu untuk di atas ini saya menggunakan asset image dengan lebar dan juga tingginya 250. Lalu di bawahnya itu ada program studi teknik informatika, lalu ada untuk Surabaya. Lalu berikutnya itu saya menggunakan kontainer atau kolom. Sini akses elemennya saya aturkan ke center agar berada di tengah. Nah, yang berikutnya itu kita akan mengarahkan ke halaman profil dulu. Ini ya, ke halaman profil. Nah, halaman profil ini, nah di sini. Nah, halaman profil ini juga sama, ada username controller, ada ID controller, ada email controller, password controller, sama status. Di sini akan mengupdate usernya, itu dimana ID username nama, untuk email password status. Lalu kita install dulu untuk update usernya. Nah, di sini untuk tulisan hitam ini profil saya bold, lalu di bawahnya ada profil page, tidak saya bold, juga warnanya abu-abu. Lalu ada label text ID, username, email, password, sama status. Status ini saya cuma menampilkan apa, enable false, jadi tidak bisa diedit, termasuk juga ID-nya itu. Misal saya ubah, kan di sini namanya sudah ajeng@gmail. Misal saya tambahkan ajeng 10, lalu kita update profil, maka dia akan tulisan edit profil sukses. Lalu kita coba refresh halaman database-nya, maka akan berubah ajeng 10. Nah, ini sudah ajeng 10, coba kita exit, lalu kita login kembali dengan emailnya tadi, ajeng1@gmail.com. Passwordnya tetap sama 123, kita login, maka akan mengeluarkan maka akan mengeluarkan pesan alert, yaitu username atau password Anda salah. Nah, kenapa salah? Karena kita udah update tadi, yaitu email sebelumnya itu ajeng 1 ini salah, yang udah diupdate itu ajeng 10. Kita coba ajeng 10 login. Nah, itu akan berhasil. Di halaman update user itu untuk PHP-nya seperti ini, menggunakan metode post, yaitu request method postnya respon array email password dan seterusnya. Jika data yang kita ubah tadi berhasil, maka akan mengeluarkan message login berhasil. Maka jika else-nya responnya value-nya 0, lalu untuk respon message-nya itu akan mengeluarkan login gagal, yaitu echo JSON encode respon. Oke, setelah itu kita ke halaman scan. Untuk halaman scan ini sebentar, saya lupa naruh filenya. Nah, ini dia SPAB.
Sebentar, mohon ditunggu sebentar. Nah, ini dia. Untuk SPAB sekarang kita coba dulu. Kita coba dulu scan. Di sini tidak akan muncul karena kalau tidak tidak diklik resume-nya. Kita klik dulu resume-nya. Nah, kita resume dulu. Nah, setelah itu kita pause. Nah, di sini sudah muncul barcode, tipe barcode. Lalu untuk eh, datanya yaitu barang kering. Kita cek di sini di produk. Barang kering akan masuk yaitu sesuai jamnya, jam 9 lebih 22 menit. Nah, untuk ID 27. Lalu kita coba masuk ke halaman edit produk yaitu yang berwarna ungu. Nah, di sini sudah masuk ya. Barang kering, lalu ID-nya 27, untuk jamnya jam sekian, tanggal sekian. Oke. Untuk halaman scanner yang awalan tadi, yang ini, yang ini tetap sama yaitu penggunaan Voidman saya warnakan merah untuk itu yang kotaknya itu. Lalu kita di sini menggunakan if juga jika platform is Android, maka pause kamera, controller resume kamera. Lalu berikutnya itu untuk return-nya yaitu untuk scaffold-nya seperti ini akan mengeluarkan teks barcode tipenya apa, yaitu yang di sini. Untuk describe-nya itu jika tipe barcode-nya dia akan memunculkan seperti tadi QR code, lalu datanya yaitu di sini result code yaitu barang apa yang di scan. Nah, di sini ada flashnya untuk menyalakan flash, cuma saya tidak perlu. Di sini juga ada arah kamera back. Nah, arah kamera back. Nah, di sini jika klik pause kamera itu akan mengirimkan hasil scan, akan mengirimkan hasil scannya yaitu ke produk add product, di mana add produknya jika ini menggunakan kameranya lagi, scannya lagi, maka kita klik resume, di mana add produknya yaitu, nah ini di add product itu seperti ini. Kita menggunakan parameternya itu nama produk saja lalu sama kuantitinya. Dan di sini ada nama produk sama kuantiti saja yang saya gunakan untuk parameternya. Kita panggil juga untuk apa, alamat IP-nya, menampung variabel HTTP. Nah, di sini mana tadi? Misal ini saya kembalikan ke halaman edit produk. Misal di sini yang awalan yang 23 itu jumlahnya saya tambah menjadi 200. Lalu saya edit. Lalu ada akan muncul tulisan edit data berhasil, saya akan masuk ke atas. Nah, di sini dia akan keubah menjadi 200. Kita coba cek di database-nya. Nah, kuantitinya juga berubah 200. Setelah itu yang 200 itu tadi coba kita hapus satu. Nah, cukup satu kali klik, di sini akan kehapus. Nah, langsung 24, 25, 26. Yang 200 tadi kehapus. Di mana di delete itu kita panggil IP-nya juga, jangan lupa delete HP. Nah, di sini ID yang saya habis itu ID. Kita akan menginclude semuanya yaitu nama produk, quantity, create data, dan update datanya. Untuk update data, edit produknya dulu. Nah,
edit produknya tetap sama, nama produk, ID, quantity seperti ini, dikirimkan ke nama produk, ID, quantity, dan seterusnya, dimana jika statusnya satu itu akan mengeluarkan message sukses menggunakan echo JSON encode. Lalu berikutnya itu untuk delete delete produk tetap sama menggunakan method post. Kalau untuk ID saya menggunakan ID saja, di mana produk where ID saja. Jika value 1 akan delete berhasil, jika value nya 0 maka akan delete gagal. Lalu berikutnya yaitu untuk model usernya, dimana yang awalannya yaitu saya menggunakan code user. Di sini ada email, password, status karyawan. Lalu untuk user frame JSON-nya yaitu ada email, nama, password, status. Lalu untuk get usernya jangan lupa saya menggunakan parameter email, nama, password, status. Lalu untuk login parameternya email sama password saja. Nah, lalu untuk update user menggunakan 4 parameter yaitu ID, email, nama, password, status. Jangan lupa IP-nya juga. Lalu berikutnya itu ada get user. Saya menggunakan final respon. Untuk parameternya hanya satu saja yaitu ID. Saya rasa sudah itu saja cukup untuk get user. Ini untuk PHP add produknya tetap sama, nama produk dimasukkan nama produk, ID, quantity, harga, dan seterusnya. Dimana insert into nama produk dan kuantitinya saja. Lalu berikutnya ada get produk juga, tetap sama seperti ini. Untuk get produknya, get user juga sama kurang lebih. Nah, tetap sama dimana user, dimana ID-nya. Sekian, saya rasa cukup. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.